Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. wabarakatuh. Pagi, Selamat Pak. Bagaimana pagi, kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Nanti silakan ketua kelas perwakilan untuk bisa memimpin doanya, yaitu membaca doa mau belajar dan membaca surat pendek. Surat pendeknya surat Anas. Sebelumnya Bapak absen dulu ya kehadiran anak-anak. Yang pertama ada Mas Diha. Diha ada ya? Alfiatun ada? Iya, ada Rahmat Pak. Solikin ada? Ya, di Ada, semua Pak. ya. Oke, nanti Bapak akan tayangkan sebuah video. Ini videonya hanya 2 menit. Nanti anak-anak silakan perhatikan betul, kemudian ambil nilai positifnya. Dan ini nanti akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah di antara kalian tahu siapa, sebutkan satu saja nama ilmuwan yang kalian ketahui dari Bani Abbasiyah itu? Rozi, Pak. Ya, tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran PBL, ya, kalian dapat menjelaskan ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah. Kenapa sih kita harus belajar sejarah? Supaya kita bisa belajar dari masa lalu. Oke, ini tes diagnostiknya. Nanti silakan bisa kalian isi. Saya jelaskan secara umum, secara singkat tentang ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah. Nanti sisanya kalian akan saya ajak diskusi bersama dengan teman-teman yang lain. Yang pertama, lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Tradisi literasi menyebar ke Santero, wilayah Abbasiyah. Ya, tradisi ini kemudian menyebabkan berkembangnya beragam ilmu pengetahuan, yaitu baik ilmu umum, yang seperti kedokteran, matematika, astronomi, kimia, seni, dan lain sebagainya. Maupun ilmu agama seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Kemudian dalam perkembangannya anak-anak, ini ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi 2 ya, ada 2 yaitu ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Ilmu pengetahuan umum tadi sudah dijelaskan ya, tadi kedokteran, filsafat, astronomi, matematika, ilmu kimia, geografi, sejarah, ada 7, kurang lebih ada 7. Sedangkan ilmu agama ya, ilmu agama kurang lebih ada 4, ilmu kalam ya, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, tafsir. Selanjutnya, ini saya singkat saja nih. Selanjutnya ada seni ya, perkembangan seni pada masa Bani Abbasiyah juga ikut berkembang ya anak-anak, seperti seni arsitektur yang sampai sekarang masih eksis ya, masih digunakan. Kemudian seni patung, banyak orang-orang seniman yang membuat patung hingga sampai saat ini orangnya masih ada ya, dan karya-karyanya pun masih ada yang bisa kita nikmati. Misalnya di IKN itu banyak patung-patung, itu ternyata terinspirasi dari perjalanan ilmu pengetahuan di masa lampau. Kemudian ada seni lukis yang sampai saat ini juga masih ada seni industri, dan ada seni industri kaligrafi dan seni musik, serta sastra yang terkenal pada masa itu yaitu sastra cerita 1001 malam anak-anak. Mungkin ada anak-anak di sini yang pernah nonton video film ya 1001 malam, adakah? Belum ada mungkin ya. Saya dulu pernah ada ya, saya pernah nonton cerita 1001 malam. Kemudian yang terakhir ada kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Nah, apa saja sih kontribusi yang ada pada masa Bani Abbasiyah sampai saat ini? Yang pertama, kontribusi untuk umat manusia. Ya, kontribusi untuk umat manusia ini adalah misalnya dari akidah ya, akidah Asy'ariyah yang sampai saat ini pun masih berlangsung ya anak-anak, masih kita gunakan. Kemudian Al-Maturidiyah, Akhlak Imam Ghazali, serta 6 kitab hadis yang secara umum masih dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam. Ini
karya-karya mereka yang dahulu tempo itu masih kita gunakan untuk rujukan sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada kontribusi untuk kemanusiaan. Dalam hal ini adalah interaksi sosial yang egaliter menyebabkan munculnya pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satunya adalah hak dalam beragama. Nah, di Indonesia sendiri ini ya anak-anak, boleh menganut kepercayaan yang sudah disahkan oleh pemerintah, boleh agama Islam, Hindu, dan sebagainya. Ya, jadi kebebasan untuk memilih agama. Ini juga masih ada sampai sekarang untuk kontribusi kemanusiaannya. Jadi sosialnya masih kita gunakan. Ya. Yang ketiga ada kontribusi untuk Renaissance Eropa. Artinya Renaissance itu artinya pembaharuan Eropa. Bapak akan bentuk kelompok di mana nanti masing-masing kelompok akan menyelesaikan masalah yang akan saya bagikan. Kelompok yang pertama itu ada Mas Dika, Aziz, Notulen, Aisyah. Jadi masing-masing kelompok nanti saya bagi tugas juga ya Nana, supaya kalian jelas dalam mengerjakan tugasnya. Ada ketua, nanti tugasnya mengkoordinir teman-temannya, sekretaris nanti tugasnya mencatat materi-materi apa saja yang didapatkan dalam pencarian. Notulen nanti tugasnya untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sedang berpresentasi. Kemudian ada presenter ini tugasnya untuk menyampaikan materi. Nah, ini masalahnya sudah ada di sini ya anak-anak ya. Kelompok pertama nanti kalian coba cari bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan umum. Tadi sudah saya gambarkan ya. Ini nanti dicari, setelah selesai diskusi nanti masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari cariannya atau masalahnya yang tadi sudah saya berikan. Oke, saya beri waktu, silakan bisa dikerjakan. Dikit lagi, Pak. Oke, ditunggu 1 menit lagi. Kalau maju ke depan, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan saya siapa, dari kelompok berapa, mau menyampaikan hasil diskusinya. Gitu ya, coba dari 4 anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Alfiatun Hasanah dari kelompok 1 ya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan umum di dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan umum pada masa dinasti Abbasiyah sangatlah pesat. Di antaranya di sini ada beberapa ilmuwan pada masanya tentang ilmu pengetahuan umum, yakni Al-Khwarizmi yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Lalu ada Jabir Ibnu Hayam, ahli dalam kimia, ilmu astrologi, fisika, dan obat-obatan. Aplaus dulu ya untuk kelompok 1, sangat bagus sekali. Kelompok 1 boleh duduk kembali ke tempatnya ya. Oke anak-anak, selanjutnya kelompok yang sudah maju saya ucapkan terima kasih atas keberanian kalian dalam menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, itu ada yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan umum seperti ilmu kedokteran. Jadi pengetahuan umum itu dibagi menjadi beberapa ya anak-anak. Yang pertama ada ilmu kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, kimia, geografi, dan sejarah. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan agama seperti ilmu kalam, fikih, akhlak, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Selanjutnya anak-anak, setelah ini kalian akan mengerjakan tes formatif. Nanti tes formatif dikerjakan bersama kelompok boleh, sendiri boleh. Refleksi anak-anak, sebagai seorang pelajar ya, kalian semua pelajar, maka sudah seharusnya menjadikan ilmuwan muslim untuk menjadi tokoh panutan ya. Kalian pilih tokoh mana yang jadi inspirasi kalian, yang kemudian kalian ikuti. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan minggu depan. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi amanah, jujur amanah. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.